Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tikla Wulandari. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pengertian dan komposisi udara, pencemaran udara, sumber dan mekanisme pencemaran udara baik indoor maupun outdoor. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, pengertian dan komposisi udara. Yang kedua, pengertian pencemaran udara. Yang ketiga, sumber dan mekanisme pencemaran udara, indoor dan outdoor, serta dampaknya bagi kesehatan. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran udara. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, yang A, yaitu pengertian dan komposisi udara. Pemahaman yang mendalam tentang pengertian dan komposisi udara merupakan dasar penting untuk memahami berbagai proses atmosfer, iklim, dan dampaknya terhadap kehidupan di bumi. Perubahan dalam komposisi udara, terutama peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dan polutan, memiliki konsekuensi yang signifikan bagi lingkungan global dan kesehatan manusia. Yang pertama, pengertian udara. Secara sederhana, udara didefinisikan sebagai lapisan gas yang menyelimuti planet bumi terikat oleh gravitasi. Dan yang kedua, komposisi udara. Ada komposisi udara permanen, yaitu nitrogen atau N2, oksigen O2, argon AR. Selanjutnya ada karbon dioksida CO2. Yang kelima, gas-gas lain dalam jumlah kecil. Yang B, ada uap air atau HO2. Yang C, ada partikulat. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua. Yang pertama ada B, pengertian pencemaran udara. Definisi pencemaran udara bukan hanya tentang keberadaan polutan, tetapi juga tentang konsentrasi, durasi paparan, dan dampak negatif yang ditimbulnya. Yang pertama ada definisi inti. Yang kedua ada aspek-aspek penting dalam definisi. A. Substansi berbahaya polutan. Yang B. Konsentrasi. D. Durasi paparan. D. Dampak negatif. Dan selanjutnya ada D. Dampak kesehatan. Yang E. Dampak lingkungan. F. Dampak ekonomi. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu C, sumber dan mekanisme pencemaran udara atau indoor and outdoor, serta dampaknya bagi kesehatan. Pencemaran udara baik di dalam ruangan atau indoor maupun di luar ruangan atau outdoor merupakan masalah global yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan manusia. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi polusi udara meliputi yang pertama ada mengurangi emisi kendaraan, yang kedua ada mengurangi emisi industri, yang ketiga ada mengurangi pembakaran, yang keempat meningkatkan kualitas udara indoor. Selanjutnya yaitu pertama ada pencemaran udara outdoor, sumber dan mekanisme. Ada A, sumber utama. Sumber utama itu ada transportasi, industri, pembakaran, dan pencemaran. Yang kedua, pencemaran udara indoor, sumber dan mekanisme. A, sumber utama. Yang pertama itu sumber utama ada pembakaran, bahan bangunan, produk rumah tangga, asap rokok, mekanisme pencemaran, emisi langsung, akumulasi, dan pencemaran. Selanjutnya yang ketiga, dampak pencemaran udara terhadap kesehatan. Ada dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang yang pertama ada iritasi mata, batuk, sakit kepala, dan pusing. Yang B, dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang ada penyakit kanker,
penyakit pernapasan, gangguan perkembangan anak. Yang C itu kelompok rentan, itu anak-anak, lansia, individu dengan penyakit pernapasan, dan ibu hamil. Baik, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran udara. Yang pertama ada faktor emisi. Ada sumber emisi, teknologi, aktivitas manusia, dan jenis bahan bakar. Yang kedua ada faktor meteorologi atau kecepatan dan arah angin, suhu dan kelembapan, inversi suhu, curah hujan, dan sinar matahari. Yang ketiga ada faktor geografis, ada topografi, vegetasi, ketinggian, faktor sosial. Yang keempat ada faktor sosial ekonomi, ada perkembangan industri, tingkat urbanisasi, kesadaran, dan kebijakan pemerintah. Yang terakhir ada kesimpulan udara. Campuran gas yang membentuk atmosfer bumi merupakan komponen esensial bagi kehidupan. Namun aktivitas manusia telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi udara dan mengakibatkan pencemaran udara yang meluas, baik di dalam ruangan indoor maupun di luar ruangan outdoor. Kesimpulan berikut merangkum pemahaman ketiga tentang udara, pencemaran udara, dan dampaknya. Baik, sekian video presentasi yang kami buat. Kami ucapkan terima kasih.